Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ahibba, as-saimun was-saimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun riwayat ini menurut ulama hadis sebagai riwayat dhaif, namun dari sisi maknanya adalah sahih. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki ketika mengomentari hadis ini. Hadis ini sangat erat hubungannya dengan yang sedang kita lakukan sekarang, di mana kita tengah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, agar puasa kita tidak sia-sia. Karena Rasulullah juga telah menyinggung, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Nah, ada 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa atau batal. Khamsun yuftirnas shaim. 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Mungkin puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Dusta adalah suatu sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Dusta ini salah satu daripada sifat utama daripada iblis laknatullah, yaitu ketika ia membohongi Nabi Adam alaihissalam. Dan itu dicatat oleh sejarah sebagai dusta pertama yang terjadi di alam ini. Al-Quran ketika berbicara tentang orang-orang yang berdusta, itu memakai redaksi yang sangat keras. Ala la'natullah alal kazibin. Ketahuilah kutukan Allah terhadap orang-orang yang berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri?" Mungkin, kata Rasulullah. Namun setelah itu dia bertobat. Lalu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berzina?" Dijawab lagi oleh Rasulullah, "Mungkin." Namun setelah itu dia bertobat. Ketika pertanyaan yang ketiga ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta?" Jawaban Rasulullah dengan tegas, "La, tidak mungkin. Seorang mukmin tidak mungkin berdusta." Dan dusta ini adalah salah satu daripada sifat orang munafik. Sebagaimana yang maklum kita ketahui, apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mungkir, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Nah, itu yang pertama. Perkara pertama yang membatalkan puasa adalah membatalkan pahala puasa, berdusta. Yang kedua, yang bisa menghapus pahala puasa seseorang adalah ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah law sami'. Engkau menyebut sesuatu perkara tentang saudaramu, apabila itu dia dengar, dia akan menjadi marah. Ghibah adalah suatu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dan ini termasuk kepada kelompok dosa hak adami. Karena secara garis besar dosa itu bisa dibagi 2. Yang pertama, hak Allah. Hak Allah, dosa yang berhubungan dengan Allah. Betapapun besarnya dosa yang kita lakukan, walaupun seluas langit dan bumi,
setinggi gunung dan seterusnya. Kalau kita betul-betul bertobat, maka Allah pasti akan mengampuni. Namun kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, hak adami, kita bertobat, tidak akan diampuni Allah sebelum orang yang kita ghibahi itu memberikan kerelaan dan memberikan maaf kepada kita. Al-Quran juga ketika berbicara tentang ghibah itu memakai ibarat yang cukup keras. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhih maitan, kata Allah. Apakah kamu ingin memakan bangkai saudaramu? Terakhir, ghibah adalah suatu sifat yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kenapa? Karena ghibah itu, orang yang melakukan ghibah secara otomatis dia dengan ikhlas memberikan pahalanya kepada orang yang ia ghibahi. Kita tahu tidak semua ibadah kita diterima oleh Allah. Mungkin ada ibadah yang bercampur dengan riya, dengan ujub, dengan sombong. Nah, ibadah seperti ini tidak diterima. Di antara sekalian banyak ibadah itu, ada mungkin ibadah yang tulus dan diterima oleh Allah. Namun, karena kita melakukan dosa ghibah, pahala yang susah payah kita dapatkan itu, kita berikan secara ikhlas kepada orang yang kita ghibahi. Yang ketiga, yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Masyun nas, al-masyu bainan nas binaqlil kalam liiqa'il adawah, atau dengan bahasa kita, dia berjalan di antara manusia, memindahkan ucapan yang ia dengar kepada manusia lain dengan dan itu bisa menyebabkan permusuhan. Kalau dengan bahasa kita, an-namimah itu adalah sifat yang suka mengadu domba. Ini sifat sangat berbahaya sekali karena bisa merusak hubungan sesama manusia, antara suami dengan istri, antara saudara, antara satu keluarga, antara satu masyarakat, bahkan antara satu bangsa dan negara bisa rusak, bisa kacau, bisa hancur disebabkan oleh ada orang yang suka mengadu domba. Dan sifat namimah ini bisa menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang cukup masyhur yang terjadi pada masa Bani Israel, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalam, bahwa suatu ketika terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga banyak hewan yang mati, tumbuhan yang mati, bahkan manusia banyak yang mati karena tidak turun hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam berinisiatif untuk membawa umatnya ke tanah lapang untuk melakukan istisqa. Hari pertama dilakukan sholat istisqa, hujan tidak turun. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga juga begitu. Bahkan sudah berhari-hari hujan tak kunjung turun. Maka Nabi Musa akhirnya menghadap Allah. Karena Nabi Musa itu diantara gelarnya adalah kalimullah, hamba yang bisa berdialog dengan Allah. Dia menghadap Allah dan berkata, istasqaina, ya Allah, kami telah memohon kepadamu untuk diturunkan hujan. Allah berkata, wahai Musa, sesungguhnya penyebab kenapa hujan tidak kunjung turun, kenapa rahmatku tidak kunjung turun, karena ada salah satu daripada umatmu yang suka mengadu domba. Karena sifat adu domba itu bisa menghalangi turunnya rahmatku. Maka Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kalau begitu sebutkan identitasnya, siapakah si fulan itu, biar ia bisa kami keluarkan, saya keluarkan daripada golonganku. Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, bukankah aku sudah melarangmu untuk melakukan namimah? Dan apakah aku sekarang akan melakukan namimah? Kata Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu di antara salah satu sifatnya yang agung ada as-sattar. As-sattar itu maha menutupi aib hambanya. Maka Nabi Musa, singkat cerita, kembali kepada kaumnya,
dia sampaikanlah hasil dialognya dengan Allah, dan Nabi Musa berkata kepada umatnya, kalau memang ada di antara kalian yang suka mengadu domba, marilah bertobat dari sekarang. Ternyata dialog yang disampaikan oleh Nabi Musa itu betul-betul menyentuh hati si fulan yang suka mengadu domba tersebut. Dia betul-betul menyesal, dia malu kepada Allah, malu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah masih mau menutupi aibnya. Sungguh pun Allah masih mau menutupi aibnya. Karena kalau Allah mau, bisa saja Allah sebutkan namanya kepada Nabi Musa dan dia akan dikeluarkan daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Tak lama setelah itu, setelah dia bertobat dengan benar-benar bertobat, taubatan nasuha, maka datanglah awan yang hitam, awan yang menggumpal, dan tak lama setelah itu turunlah hujan. Sehingga dikatakan oleh ulama, muni al-matar bin namam wa nuzilal mataru bin namam. Hujan ditahan atau terhalang karena seorang yang suka mengadu domba, dan hujan diturunkan karena taubatnya seorang yang suka mengadu domba. Yang keempat, yang bisa menghapuskan pahala puasa kita adalah al-yaminul kazib, yaitu sumpah palsu. Orang yang suka melakukan sumpah palsu, yang gampang bersumpah, ini bisa membatalkan pahala puasanya. Biasanya, ini tidak semua ya, biasanya kadang-kadang orang yang berdagang, seorang pedagang, saking ingin mendapatkan untung, saking ingin pembeli membeli dagangannya, saking menarik orang untuk membeli dagangannya, terkadang dengan lancang dia berani untuk berdusta dan bersumpah. Makanya Rasulullah juga menyebutkan at-tajirul amin, seorang pedagang yang amanah, ma'as syuhada yaumal qiyamah, itu akan bersama para syuhada di hari kiamat. Dan sebaliknya tentu, pedagang yang pembohong, yang suka berdusta, itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Terakhir sebagai penutup, yang bisa menghapuskan pahala puasa yang kita lakukan adalah an-nazaru bisyahwah, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Melihat itu bisa jadi dengan melihat secara langsung atau melihat melalui perantara media. Dia melihat tontonan-tontonan, mohon maaf, tontonan-tontonan yang porno, sehingga membangkitkan syahwatnya, bahkan sampai keluar maninya, maka ini bisa membatalkan pahala puasa. Namun apabila berlanjut kepada sentuhan yang langsung, misalkan suami istri saling bercumbu di bulan Ramadan, berciuman, bahkan sampai terjadi onani ataupun terjadi masturbasi, ini bukan hanya membatalkan pahala puasa, bahkan juga membatalkan puasanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Moga-moga kita semua bisa menghindarkan diri daripada 5 perkara ini, agar pahala puasa kita bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini pahala puasa atau ibadah yang puasa yang kita lakukan lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, dan kita memohon kepada Allah semoga di tahun depan kita bisa mendapatkan bulan Ramadan lagi. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.